Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ibu Siti Romaika yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah seminar penelitian akuntansi dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai penelitian dengan judul Corporate Social Responsibility Reporting of Agriculture Companies, Evidence from Indonesia, atau laporan tanggung jawab sosial perusahaan dari perusahaan sektor pertanian di Indonesia. Baik, untuk anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri Risma Arif Nugroho, kemudian yang kedua Cahya Novita Dani, yang ketiga Bagus Anggi Santosa, dan yang keempat Lia Vinciana Putri. Untuk latar belakang penelitian ini, yang pertama adalah meningkatnya perhatian pemerintah, akademisi, dan dunia usaha terhadap pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility, serta meningkatnya pengungkapan tanggung jawab perusahaan terhadap semua pemangku kepentingan. Berikutnya adalah kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari hasil kegiatan industri, dalam hal ini khususnya pada sektor pertanian. Yang ketiga adalah pentingnya langkah perusahaan atau pelaku usaha untuk melakukan tindakan strategis dalam menjalankan bisnisnya supaya lebih ramah lingkungan dan dapat memenuhi tanggung jawab sosial demi keberlangsungan usahanya dalam jangka panjang. Presentasi selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaporan Corporate Social Responsibility perusahaan pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, secara khusus, penelitian ini mencoba membandingkan tingkat pelaporan CSR sebelum dan sesudah diterbitkannya Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor XK6 Tahun 2012 terkait dengan konten pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan. Yang ketiga, mengkaji karakteristik perusahaan yang dapat mempengaruhi sejauh mana pelaporan CSR perusahaan, yaitu profitabilitas dan ukuran perusahaan. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan pengungkapan CSR perusahaan sebelum dan sesudah diterbitkannya Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor XK6 Tahun 2012? Yang kedua, apakah ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan CSR perusahaan? Metodologi penelitian. Populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini yaitu perusahaan pertanian yang terdaftar di BEI periode 2011 sampai 2013. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan tahunan 12 perusahaan pertanian selama 3 tahun. Teknik pengambilan sampel yaitu non-probability sampling, yaitu dengan propositive sampling, di mana penelitian menentukan kriteria sampel yang digunakan untuk penelitian. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan atau annual report. Lalu, metode analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah PRT test untuk menguji perbedaan pengungkapan sebelum dan sesudah peraturan BAPEPAM dikeluarkan. Teknik regresi multivariat juga digunakan untuk menguji apakah karakteristik perusahaan mempengaruhi pengungkapan CSR. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau indeks CSR. Lalu variabel independennya yaitu ukuran perusahaan atau size dihitung dengan logaritma natural dari total aset dan profitabilitas atau ROA. ROA adalah rasio pendapatan bersih terhadap total aset. Kemudian hipotesis penelitian yaitu H1, terdapat perbedaan pengungkapan CSR sebelum dan sesudah peraturan BAPEPAM dikeluarkan. Kemudian yang H2 adalah terdapat pengaruh positif antara profitabilitas terhadap pengungkapan CSR perusahaan. Yang selanjutnya hasil penelitian. Yang pertama, berdasarkan hasil uji parity test menunjukkan bahwa penerbitan aturan laporan keuangan BAPEPAM nomor XK6 tahun 2012 meningkatkan tingkat pelaporan CSR segera setelah aturan dirilis. Yang kedua, hasil uji regresi multivariat menunjukkan bahwa size secara positif
mempengaruhi tingkat signifikansi pelaporan CSR pada tingkat 1%, sedangkan profitabilitas tidak mempengaruhi pelaporan CSR pada industri pertanian. Kesimpulan. Yang pertama, tingkat pelaporan CSR meningkat secara signifikan segera setelah aturan dirilis. Artinya, peningkatan pelaporan CSR di industri pertanian dipaksa oleh regulasi dan tidak bersifat sukarela. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi tingkat pelaporan CSR, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat mengungkapkan CSR. Oleh karena itu, semakin tinggi jumlah aset yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar pula tingkat pelaporan CSR. Selanjutnya yaitu keterbatasan dan saran. Yang pertama, keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu adjusted R2 relatif kecil, yang menyiratkan bahwa masih ada variabel independen yang harus diperiksa dalam model penelitian. Yang kedua, saran penelitian selanjutnya. Yang pertama, meningkatkan jumlah variabel independen seperti struktur kepemilikan, leverage, dan tata kelola perusahaan untuk menggambarkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaporan CSR. Yang kedua, penelitian selanjutnya dapat menggunakan industri lain yang peka terhadap lingkungan untuk mengamati perbandingan hasilnya. Selanjutnya yaitu replikasi jurnal. Mengacu pada jurnal di atas, replikasi yang akan kami lakukan yaitu dengan mengubah data sampel. Sampel yang akan kami gunakan yaitu perusahaan pada sektor pertambangan. Hal ini mengacu berdasarkan pada beberapa sumber yang menyatakan bahwa dampak perusahaan pada sektor pertambangan cukup besar, khususnya dampak terhadap lingkungan. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.